Baik, kita beralih ke informasi yang cukup menjadi perhatian publik karena ini viral juga di jagat media sosial. Miris, betul itu. Dan harapannya sudah ada perkembangan terbaru penanganannya oleh pihak kepolisian. Apa sih? Nah ini nih, ada seorang remaja putri pemirsa di Cimahi, Jawa Barat. Ini tewas, akhirnya tewas ya, setelah ditusuk oleh orang tak dikenal saat pulang mengaji. Dalam rekaman video pengawas yang terpasang di Jalan Mukodar 1, Desa Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, ini terekam detik-detik korban ditusuk oleh pelaku. Pelaku bersepeda motor, sempat berpapasan dengan korban. Yang mengenakan kaos putih ya. Kemudian pelaku memarkirkan kendaraannya dan memburu salah satu korban. Yang tadi kita ketahui berpakaian warna merah ya. Betul. Nah, usai melakukan dugaan penusukan tersebut lah, kemudian pelaku langsung kabur melarikan diri. Nah ini adalah video juga yang menggambarkan detik-detik korban lunglai karena usai ditusuk oleh pelaku tadi ya. Tapi dalam video ini kan kita lihat masih bisa kemudian berjalan bergerak meskipun sudah lunglai ya. Iya karena kehabisan darah tentunya kan. Nah tapi kemudian informasi terakhir memang dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk yang dialami ya. Beruntung kemudian ada CCTV, artinya ini bisa menjadi kewaspadaan kita semua. Pelaku juga kemudian identitasnya harapannya bisa segera diketahui. Jangan-jangan sudah ditangkap juga. Nah kita coba akan tanyakan juga kepada salah satu saksi mata yang berada di lapangan juga ada namanya Mas Faisal di wilayah Cimahi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Mas Faisal. Pagi, Waalaikumsalam. Mas Faisal ini rumahnya berdekatan dengan TKP? Kalau ya untuk berdekatan sama korban pas waktu pingsan memang berdekatan Pak. Memang dari lokasi penusukan ke korban itu pingsan cukup jauh Pak Faisal? Jauh, itu lumayan jauh. Artinya memang sempat berjalan terlebih dahulu hingga kurang lebih berapa ratus meter? Kurang lebih 100 sampai 150 kayaknya. Oke. Sekarang Pak Faisal bisa nggak menceritakan pada saat itu Pak Faisal ngapain, apa yang Pak Faisal lihat bisa diceritakan coba? Pertama saya lihat pas waktu penusukan itu mungkin saya nggak lihat ya Pak ya. Iya. Yang saya lihat itu pas ketika si anak lagi tergeletak. Tergeletak dikerumunin banyak orang. Saya turun dari mobil melihat anak kasihan. Saya bawa ke mobil, mau dibawa ke klinik. Di situ emang posisi baju itu basah, kirain saya bukan darah gitu Pak. Iya, karena bajunya warna merah ya Pak ya. Betul. Lanjut Pak, lanjut. Iya Pak. Ya lanjut, diteruskan Pak. Pas di mobil si anak sempat sadar dulu. Sempat sadar sebentar, ditanya sama supir, dia menjawab pusing. Pusing, terus ditanya rumah. Dekat Bedesto, nah gitu. Nah, sesudah itu dia udah nggak bicara apa-apa, mungkin udah lemes. Sampai di klinik, saya minta pertolongan ke pihak klinik dia nanti. Dibilang udah habis oksigennya udah habis di klinik. Disaranin disuruh ke rumah sakit Raja Wali. Klinik nggak sedia oksigen Pak Faisal? Bukan, di kliniknya udah habis. Oke, artinya tidak ada persediaan oksigen lagi pada saat itu sehingga harus dilarikan ke rumah sakit besar. Klinik apa itu Pak? Gimana Pak? Klinik apa namanya itu? Klinik Benanti Pak. Di daerah? Jalan Kebun Kopi Raya itu. Oke, baik. Lanjut Pak. Lanjut. Setelah berangkat dari rumah sakit, kami berempat yang di dalam mobil udah melihat si anak pucat banget gitu Pak. Kasihan kan, langsung dibawa ke rumah sakit. Mungkin sebelum dari rumah sakit di perjalanan si anak udah meninggal. Pak Faisal, dari rekaman CCTV, Anda cukup mengenali atau mungkin warga setempat mengenali pelaku? Enggak kenal. Sempat tidak Pak Faisal dalam kendaraan tersebut memperhatikan korban Pak? Dalam artian adakah gelangnya, kalungnya, dan lain sebagainya? Enggak lihat ke situ. Saya melihat kondisi anak udah tergeletak, lemes.
Ada barang-barang Ada yang yang dibawa, hilang, Pak? Pak? Yang dibawa cuman tas aja. Eh, Yang di dalamnya itu cuma buku ngaji sama Al-Quran. Oke, tidak ada barang berharga, Pak? Berharga ya, Pak? Enggak ada. Ya, Al-Quran cukup berharga sih. Iya. Ini masih terus diselidiki ya, Pak ya? Artinya belum diketahui identitas dari pelaku ini? Belum, Bu. Ini Baik. yang pertama terjadi di wilayah Anda? Untuk pertama terjadi, Mm-mm. Oke, baik. Pak, kejadian jam berapa, Pak? Maksud saya, ketika Bapak melihat keramaian itu, jam berapa itu, Pak? sesudah adaan Isya, Pak. Sesudah Isya ya? Saya kan mau pergi nganter barang. Oke, Kebetulan lagi bawa mobil gitu. baik. Ada informasi dari pihak kepolisian, Pak, yang Bapak dengar, yang Bapak tahu? Enggak Nggak dengar. ada. Baik, ya. baik. Soalnya saya panik. Saya juga panik. Tahu dari di rumah sakit Raja Wali itu udah berceceran darah gitu. Oh, iya. Oke, baik. Tapi terima kasih Pak Faisal, Terima salah kasih, satu yang saya kemudian informasinya berupaya dari juga Pak Faisal. untuk menyelamatkan nyawa korban. Terima kasih Dan Pak juga Faisal sejumlah warga lainnya ya. Sama-sama. atas informasinya. Salam juga untuk warga di sana. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Baik. Iya, pemirsa, mudah-mudahan sih ada progres terang dari peristiwa yang terjadi di Cimahi ini, karena sekali lagi cukup membuat miris. Saya pun juga sedih melihatnya. Masa seorang anak nggak melakukan Nggak salah apa-apa, betul. baru pulang ngaji loh. Nah, ini dia nih. Ini pelaku harus bertanggung jawab. Ya, semoga kemudian segera ditangkap dan juga diamankan pihak kepolisian. Usai jeda pemirsa, kita masih bahas soal anak-anak Arif Fadil. Ya. Ini lebih miris lagi karena kalau kita lihat paling tidak total ada 99 anak ya yang kemudian meninggal dunia akibat gagal ginjal akut progresif. Masih 200-an ya, suspeknya juga ya katanya. Suspeknya juga cukup banyak. Nanti kita akan bahas apakah betul pemicunya adalah gegara 3 zat berbahaya dalam kandungan obat sirup. Usai jeda kami akan hadirkan untuk Anda.